Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masyaallah kana ma lam yasha lam yakun. Wala haula wala quwwata illa billah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah. Wa yawma hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'an wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat tsumma wallaytum mudbirin. Tsumma anzalallahu sakinatahu 'ala rasulihi wa 'alal mu'minina wa anzala junudan lam tarawha wa 'adzabal ladzina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsuma kuntum wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bil khuluqin hasan. Allahumma shalli ala Muhammad. Amma ba'd. Para hamba Allah, kita awali dengan sama-sama membaca doa thalabun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha manfa'ani bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa rzuqni ilma. Wa is Farid Mayor yang dimuliakan Allah, para ikhwan yang hadir pada majelis ini, yang sama-sama kita mengharap ridho serta ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang dibaca tadi termaktub dalam Quran surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 25 sampai 27, berhubungan atau berkaitan dengan suatu peristiwa perang Hunain. Perang Hunain itu perang yang terjadi pada masa Rasul, termasuk ghazwah gitu ya. Ghazwah itu artinya perang yang dipimpin oleh Rasul. Seringkali perang tersebut perang yang besar. Nah, ini perang Hunain juga perang yang besar. Meskipun perang Hunain ini barangkali agak jarang disebutkan gitu ya. Nah, ini Suban ini tinggal siapa nih? Mau manggil saya dengan Suban, bukan lagi Suban dia. Siapa itu tuh? Yang baju biru. Anak Dibit kan? Ya. Sebutkan coba perang yang kau ketahui pada masa Rasul itu perang apa saja? Namanya. Nama perang. Nama perang yang terjadi pada masa Rasul, perang apa aja? Perang yang terjadi pada masa Rasul. Seralah perang melawan Romawi ke, atau melawan orang-orang Mekah, orang kafir Mekah, atau mungkin perang salib terjadi tapi bukan pada masa Rasul. Betul juga, cuman bukan pada masa Rasul. Ferus, perang ini Suban nih, pertanyaan Suban nanti. Para ustadz nanti ada lagi pertanyaannya. Perang yang terjadi pada masa Rasul. Perang Badar, perang Tabuk, perang Badar, perang Tabuk, betul. Sahih. Nah, ini anak Ruiz. Selain perang Badar sama perang Tabuk. Ya. Pintar tuh ya. Padahal disebutkan kan perang ini. Terus tuh samping anak Gusmul. Makin sulit nih karena sudah disebutkan semua. Bapakmu juga nyebutkan tadi.
perang yang terjadi pada masa Rasul selain yang disebutkan tadi. Kali ini boleh perang yang tidak dipimpin Rasul. Tadi juga ada yang disebutkan ya, perang yang tidak dipimpin Rasul. Perang Khandaq boleh disebutkan nama lainnya, boleh. Nama lain perang Khandaq. Perang Khandaq itu perang parit. Perang Ahzab, nama lainnya kan. Terus perang apa lagi? Memang yang perang-perang terkenal sudah disebutkan semua ya. Perang yang besar-besar yang terkenal. Ada lagi yang lain. Perang Khaybar, perang Mu'tah, perang apa? Ada Syriah yang kecil-kecil juga ada kan? Kayak Bani Mustalik, perang atau pengusiran Bani Nadir, perang Bani Quraidah. Itu kan perang melawan orang-orang Yahudi gitu ya. Oke. Nah, para ikhwan, yang paling sering disebut itu memang perang Badar dan perang Baruiyah, perang Uhud. Perang Badar, perang Uhud, perang apa lagi? Perang Ahzab. Kayaknya dua itulah yang paling sering kita sebut itu. Termasuk juga disebut perang juga sebenarnya. Perang Fathul Mekah itu perang, Ghazwah itu. Karena tujuannya itu untuk Ghazwah. Meskipun tidak perang fisik sama musuh, ada perang fisik, cuman tidak sebanyak pasukan yang dibawa gitu kan. Seperti itu. Perang Tabuk, perang juga namanya, tapi tidak berhadapan dengan musuh karena musuhnya keburu kabur. Nah, jadi seperti itu. Tapi sebutannya tetap Ghazwah karena Rasul mempersiapkan dengan Ghazwah. Nah, para ikhwan, kali ini perang Hunain. Nah, pertanyaan berikutnya, perang Hunain itu melawan kafir Bani, ini agak sulit. Gusmun boleh jawab. Bani apa? Kita lewati, bukan Bani Quraidah. Bukan, kita lewati. Itu orang-orang Yahudi itu, Bani Quraidah, Bani Nadir. Bani Sakif. Ya. Terus Bani Takib, terus ada dua Bani itu, Bani besar. Ya, Bani Hawazin dan Bani Takib yang berasal dari kota apa? Ya, bukan Hunain itu nama lembah. Kota Taif. Ingat, Rasul pernah berdakwah di Taif. Dakwah Rasul itu para ikhwan, selain ke Mekah, ini Masya Allah nih, itu menandakan betapa Nabi itu para hamba Allah sekalian. Nabi Rasul itu yang sudah dibimbing oleh Allah, tetapi dalam berdakwah beliau maksimal. Bayangan kita itu kan yang namanya dakwah Nabi itu kan mesti diterima kan. Bayangan kita nih, bagaimana orang mau nolak? Ini manusia terbaik, akhlaknya tuh akhlak Quran, dibimbing Allah. Ucapannya itu wahyu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ilham nyancep dalam sanubari beliau. Itu Rasul. Bayangan kita mestinya itu tidak ada manusia nolak, gitu kan? Tetapi Allah uji tetap. Allah kasih tantangan. Rasul berdakwah kemana saja. Sebelum ke Madinah, ini menandakan bahwa memang Rasul itu maksimal dalam berdakwah itu. Tidak main-main, penuh kesungguhan. Beliau berdakwah ke mana? Mekah jelas. Sebelum ke Madinah, beliau berdakwah ke mana? Taif. Ditolak atau diterima? Ditolak. Bukan hanya ditolak, bahkan penolakan orang Taif itu para ikhwan diabadikan ini dalam tarikh. Menurut hemat saya, itu lebih dahsyat daripada penolakan orang-orang Mekah. Apa perbedaannya? Orang Mekah itu menolak, tapi ada yang masih melindungi Rasul. Rasul itu selalu dilindungi. Sampai beliau hijrah itu karena sudah tidak ada lagi
Bani yang sanggup untuk melindungi beliau. Akhirnya Allah perintahkan untuk hijrah. Karena semua orang-orang kafir Quraisy sudah sepakat untuk membunuh Rasul. Dalam Quran surah Al-Anfal ayat yang ke-30 Allah sebutkan begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idz yamkurul ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk aw yukhrijuk. Kata Allah, ingatlah ketika mereka itu membuat makar perencanaan untuk memenjarakanmu, membunuhmu, dan terakhir mengusirmu. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Maaf nih para ikhwan, ada juga para ikhwan kita yang di Facebook yang sedang ya. Jadi seperti itu Allah ceritakan dalam Al-Quran. Orang Mekah itu walaupun mereka menolak Rasul, jelas gitu kan, tetapi selalu ada perlindungan dari kabilah-kabilah tertentu. Memang mereka itu juga memandang kabilah Abdul Muthalib, Bani Hashim. Tetapi kalau Taif, para hamba Allah sekalian, Rasul berdakwah ke sana, Rasul sampaikan itu ayat-ayat Allah, sampaikan bahwa beliau itu Rasulullah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jawab mereka? Dilempari pakai batu sampai Rasul berdarah. Siapa teman beliau? Beliau berdua. Siapa yang menemani Rasul ketika di Taif? Ada yang ingat? Zaid bin Haritsah. Allah abadikan Rasul dalam tarikh disebutkan seperti itu. Nah, ini Rasul, akhlak Rasul. Makanya saya katakan ini akhlak luar biasa, akhlak Rasul. Kalau ukuran kita ini para ikhwan, kita ditolak, doa kita makbul. Ini Gusmul, doa kita makbul, kita ditolak, nggak usah dilempari pakai batu, nggak usah lah, itu terlalu untuk kita ini lah pakai caci maki ya. Jadi nggak main fisik nih. Sementara kita nih adalah hamba Allah yang dimakbuli, dikabulkan dia punya doa. Doa apa yang mau kita pilih? Rois. Ya, Anda memasuki sebuah kampung, kita ini menyampaikan dakwah, menyampaikan ayat Allah dengan cara yang benar, sesuai dengan sunnah, benar yang kita sampaikan. Tiba-tiba orang berdiri semua di pinggir jalan, dia tidak melempari kita pakai batu, mencaci maki gitu. Kemudian kita balik ke belakang, kita balik kanan, kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk berdoa dan dimakbuli oleh Allah. Pertanyaan saya, kita mau pakai doa apa nih, Pak Ro'i? Doanya doa apa? Doa minta hancurkan ke atau doa ngasih hidayah? Hebat, bener ya, ditantang nanti. Iya para ikhwan, para nabi terdahulu ketika mereka sudah sampai di puncak, mereka mendoakan dan itu wajar, Allah kabulkan kok. Doa Nabi Lut itu Allah kabulkan. Doa Nabi Shu'aib di Madian yang dibalikkan penduduk Madian itu Allah kabulkan. Itu doa Nabi itu. Dan itu wajar. Ketika sudah sampai pada tahap penolakan, Nabi boleh memilih untuk mendoakan dengan kehancuran umatnya. Boleh. Tapi Rasul, beliau tidak mendoakan kehancuran umat beliau nih yang menolak dakwah, melempari pakai batu. Penduduk Taif itu berkumpul, melempari beliau pakai batu sampai berdarah beliau. Menurut riwayat, tapi walau alam nih tentang kesehatan. Menurut riwayat ada malaikat penjaga gunung. Ada yang mengatakan malaikat Jibril mendatangi beliau. Berdoalah kepada Allah, kami akan balikkan gunung ini, timpakan kepada penduduk Taif. Para hamba Allah sekalian, Rasul mendoakan beliau, mendoakan penduduk Taif, Allahumma hdi qaumina fa innahum la ya'lamun. Masya Allah. Ya Allah, tunjukilah, berikanlah hidayah kepada kaumku, karena mereka itu tidak tahu sehingga mereka berbuat seperti itu. Rasul, makanya dalam Al-Quran itu para ikhwan,
nabi, bahkan manusia yang Allah Allah gandengkan dengan nama Allah itu hanya 2 nabi. Dan hanya 1 nabi yang Allah gandengkan namanya 2 nama sekaligus. 2 nama Allah. Yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Ibrahim. Kalau Ibrahim Halim, kalau Rasulullah Raufur Rahim. Apa tuh maknanya? Yang sangat besar kasih sayang. Ini nabi yang terkenal sangat besar kasih sayang kepada umat. Terbukti kalau orang itu cinta kepada orang yang mendukungnya, menghormatinya, itu kasih sayang standar, wajar. Macam kita-kita nih, kita mesti cinta kepada orang yang mendukung kita, menghormati kita. Istilahnya kalau zaman sekarang tuh follower ya. Follower atau apa? Kalau YouTube tuh subscriber gitu. Subscriber. Mesti kalau orang yang mendukung seperti itu wajar. Tetapi Rasul tetap mencintai, tetap menyayangi hamba-hambanya yang menolak, mencaci, bahkan melempari beliau dengan batu. Beliau katakan, Allahumma hadina qaumina fa innahum la ya'lamun. Masya Allah. Nah, para hamba sekalian, seperti itu. Sepintas tentang penduduk Taif. Kemudian ketika Rasul membawa pasukan besar, saya kira salah satu keistimewaan pasukan yang dibawa Rasul perang Fathul Mekah itu adalah pasukan yang tidak pernah berjumlah sebesar itu. Sebelum Fathul Mekah, Rasul itu membawa sebuah pasukan, tapi bukan pasukan sebenarnya. Hampir semua kaum muslimin penduduk Madinah, hampir semua dah. Kecuali yang diamanahkan untuk tinggal. Tapi rata-rata muslimin. Ada juga muslimin yang ikut, tapi sebagian besar hampir semuanya muslimin gitu ya, laki-laki. Dibawa oleh Rasul sekitar mungkin 2 tahun atau 3 tahun sebelumnya. Kemana itu para ikhwan? Rasul membawa seluruh hampir semuanya umat Islam dari Madinah itu keluar dari Madinah sekitar 3 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun sebelumnya. Kemana? Sampai ingat kejadian sebelum Fathul Mekah? Hudaybiyah. Berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? Jumlah pasukan Hudaybiyah atau orang yang akan berangkat kaum muslimin yang dipimpin Rasul untuk melaksanakan umrah, yang kemudian disebut dengan umrah Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah. Jumlahnya paling banyak 2000. Ada yang mengatakan 1400. Itu jumlah hampir semuanya umat Islam. Jadi yang Rasul bawa itu hampir semuanya umat Islam berjumlah 2000 orang. 2 tahun atau 3 tahun kemudian jumlah yang berangkat pada Fathul Mekah berapa orang? 10.000. 12.000 nanti perang Hunain. 10.000 orang. Dalam jangka waktu 2 tahun, anggaplah 3 tahun. Berapa persen tuh, Pak Is? Berapa ribu persen? Kalau 10 kali lipat, tidak sampai 10 kali lipat ya, 5 kali lipat ya. Dari 2.000 menjadi 10.000. 5 kali lipat itu berarti 500%. Para ikhwan, dalam jangka waktu 2 tahun atau 3 tahun, jumlah pertumbuhan umat Islam 5 kali lipat. Karena Rasul itu hampir membawa